Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Esya Utami. Saya dari kelas 28B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan dan dinamika perkembangan kurikulum, yaitu kebijakan umum. Kebijakan umum yang membahas tentang nawacita yang telah tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang di dalamnya terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Yang kedua yaitu melakukan revolusi karakter bangsa. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Yang keempat yaitu memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Yang kedua yaitu arah kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Visi dari kebijakan tersebut yaitu mewujudkan insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dan bergotong royong dengan berlandas gotong royong. Selanjutnya yaitu arti pendidikan. Arti pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk mewujudkan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Pada kurikulum 2013 diberlakukan taksonomi Bloom, yang di dalam taksonomi Bloom terdapat 3 poin. Yang pertama kognitif, kedua afektif, dan psikomotor. Selanjutnya yaitu kerangka pengembangan kurikulum 2013. Kerangka pengembangan kurikulum 2013 yang pertama yaitu SKL, kemudian standar isi dan standar penilaian, kemudian standar proses. Di dalam ketiga poin tersebut mencakup struktur mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, RPP, dan silabus. Kemudian merujuk pada standar pendidik, tenaga kependidikan, dan standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pendidikan. Kompetensi abad 21 yang perlu dicapai yaitu kemampuan belajar dan berinovasi, literasi digital, yang ketiga yaitu kecakapan hidup, kemudian karakter. Nilai Pancasila menginspirasi ide dasar kurikulum. Pancasila sebagai suatu filosofi kehidupan bangsa senantiasa menginspirasi ide dasar pengembangan kurikulum. Kurikulum membentuk manusia Indonesia yang beragama dan menghormati agama lain, cita bangsa, tanah air, dan negara, memiliki kepedulian untuk mengembangkan kehidupan bangsa, sosial, dan ekonomi yang berkeadilan, dan sebagainya. Kemudian, kurikulum mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menempatkan budaya Indonesia sebagai dasar pengembangan pendidikan Indonesia yang mampu dan bermanfaat untuk mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Selanjutnya yaitu perbaikan dokumen kurikulum 2013. Permasalahan yang didapat yaitu isu keselarasan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan silabus dan buku, dan kompleksitas pembelajaran dan penilaian pada sikap spiritual dan sikap sosial. Selanjutnya itu pembatasan kemampuan siswa melalui pemenggalan taksonomi proses berpikir antar jenjang, kemudian penerapan proses berpikir 5M sebagai metode pembelajaran yang bersifat prosedur dan mekanistik. Hasil perbaikannya yaitu koherensi, kompetensi dasar, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan penyelarasan dokumen. Selanjutnya itu penataan kompetensi. Yang ketiga, penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berpikir tingkat tinggi sejak SD. Yang terakhir yaitu pemberian
ruang kreatif kepada guru untuk mengimplementasikan suatu pembelajaran. Selanjutnya yaitu penumbuhan atau pendidikan karakter. Nilai-nilai karakter. Yang pertama yaitu pembelajaran yang bermakna, ekosistem dan budaya sekolah yang sehat. Yang ketiga yaitu guru sebagai panutan. Yang keempat, lingkungan keluarga dan masyarakat yang memperkuat penumbuhan nilai-nilai karakter dan budi pekerti anak. Selanjutnya yaitu penumbuhan nilai bukan sekedar mata pelajaran, namun buku teks dan buku bacaan pengayaan, baik isi bacaannya maupun ilustrasinya. Pendidikan di keluarga dan masyarakat, keselarasan antara pendidikan di sekolah dan di lingkungan masyarakat dan rumah. Tahapan internalisasi nilai-nilai karakter. Yang pertama yaitu mengetahui, kemudian memahami, menerima, melakukan, membiasakan dan menjadi karakter. Selanjutnya yaitu contoh nilai karakter dalam mata pelajaran. Yang pertama yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 2, yang di dalamnya membahas tentang mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran hidup rukun dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Nilai Pancasilanya yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tanggung jawab, dan peduli. Contoh yang kedua yaitu mata pelajaran matematika, yang materinya yaitu menyelesaikan masalah berkaitan aritmetika sosial, perjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Nilai yang dapat diambil dari pelajaran tersebut yaitu membangun masyarakat yang berkeadilan sosial, permusyawaratan, jujur, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu faktor apa saja yang menjadi pertimbangan pengembangan kurikulum 2013. Secara umum, ada dua faktor yang menjadi faktor utama sebagai dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu tantangan antara lain terkait dengan kondisi pendidikan berkaitan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, kompetensi kelulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan terakhir, standar penilaian pendidikan. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Selanjutnya yaitu elemen yang terdapat dalam kurikulum 2013. Secara umum ada 4 elemen kurikulum 2013. Yang pertama yaitu kompetensi. Kompetensi yang berisikan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua isi, berpikir tingkat tinggi, terpadu, dan kontekstual. Yang ketiga yaitu proses. Proses kreatif, kritis, melibatkan orang tua, melakukan bervariasi, dan yang terakhir yaitu penilaian. Dalam aspek penilaian terdiri dari otentik atau pengamatan pada saat kejadian alamiah. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang bagaimana sih yang diharapkan mampu menghantarkan peserta didik memiliki kompetensi yang diharapkan. Yang pertama yaitu dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Kemudian dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Yang ketiga yaitu dari pendekatan kontekstual menuju
proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima yaitu dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran yang terpadu. Dan masih banyak yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.